Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu statistika? Istilah statistika sendiri terbagi menjadi dua, yaitu statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, mendata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik merupakan hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain sebagainya. Perlu teman-teman ketahui pula bahwa dalam statistika terdapat 3 karakteristik. Yang pertama itu ukuran pemusatan data, yang kedua ukuran penyebaran data, dan yang ketiga bentuk data. Pada pembahasan kali ini, saya akan berfokus pada materi ukuran pemusatan data. Pada materi ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mean. Mean adalah istilah statistik yang merujuk pada nilai rata-rata dari sejumlah data atau sekumpulan angka. Yang kedua, median. Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah data saat data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan yang terakhir, modus. Modus menggambarkan nilai yang memiliki frekuensi tertinggi atau paling sering muncul dalam kumpulan data. Sebelum kita memasuki inti dari pokok pembahasan, kita juga perlu mengetahui bahwa dalam statistik, data itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, data tunggal, dan yang kedua, data berkelompok. Pada pembahasan ukuran pemusatan data, kita akan membahas mengenai mean, median, modus pada data tunggal dan data berkelompok. Yuk, kita simak pembahasannya. Pada pokok pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai mean, yaitu mean pada data tunggal, di mana mean pada data tunggal sendiri terbagi menjadi 3 bentuk. Bentuk pertama itu ialah jika diketahui data X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn, maka rataan hitung data tersebut adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya hingga Xn dibagi dengan N, atau sederhananya dapat kita tulis sigma X dibagi N, di mana X bar sendiri merupakan simbol dari rata-rata dan N sendiri merupakan simbol dari banyaknya data. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui data sebagai berikut: 3, 5, 2, 7, 4, 7, 5, 3, 8, 10. Tentukan nilai rata-rata dari data di atas. Penyelesaiannya dapat kita lihat pada bentuk pertama, yaitu X bar sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 2 sampai seterusnya hingga data paling akhir dibagi dengan banyaknya data, di mana dari 3 sampai 10 itu kita mempunyai 10 data. Lalu kita jumlahkan data-data di atas, dapatlah 54 dibagi dengan 10. 54 dibagi 10 sama dengan 5,4. Untuk bentuk kedua, jika data X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn mempunyai frekuensi F1, F2, F3, dan seterusnya hingga Fn dengan sigma F sama dengan N. Itu berarti seluruh frekuensi itu sama saja dengan banyaknya data. Maka rataan hitung data tersebut adalah X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya hingga Fn dikali Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 dan seterusnya hingga Fn, atau dapat kita tulis juga sigma Fx dibagi dengan sigma F. Contoh soal, perhatikan tabel berikut. Pada tabel berikut ini terdapat data di mana kita dapat melihat perbedaan antara data pada bentuk pertama dengan data pada bentuk kedua, di mana pada data bentuk pertama itu kita hanya mempunyai data saja, sedangkan pada bentuk kedua kita mempunyai frekuensi di masing-masing datanya, di mana pada data ke-40 kita mempunyai frekuensi 3. Artinya itu data 40 ini muncul sebanyak 3 kali. Begitu pula dengan seterusnya. Maka hitunglah nilai rataan pada tabel tersebut. X bar sama dengan
frekuensi dikali dengan nilai 3 dikali dengan 40 ditambah 2 dikali 50 dan seterusnya, dibagi dengan frekuensi yang ada, yaitu 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 880 dibagi 15. Hasilnya adalah 58,66. Berarti rataan dari data tersebut merupakan 58,66. Selanjutnya adalah bentuk ketiga. Jika F1 bilangan mempunyai rataan M1, F2 bilangan mempunyai rataan M2, dan seterusnya hingga Fn bilangan mempunyai rataan Mn, maka rataan dari keseluruhan bilangan adalah X bar sama dengan F1 dikali M1 ditambah F2 dikali M2 dan seterusnya hingga Fn dikali Mn dibagi dengan F1 ditambah F2 hingga Fn, atau sederhananya dapat kita tulis sigma Fm dibagi dengan sigma F. Jadi pada bentuk ketiga ini kita akan mempunyai dua bilangan atau lebih dengan masing-masing bilangan mempunyai rataannya masing-masing. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Rata-rata nilai ujian di suatu kelas A sebesar 78 dengan banyak murid kelas A 20 murid, sedangkan rata-rata ujian di kelas B sebesar 87 dengan banyak murid kelas B adalah 25 orang. Carilah nilai rata-rata gabungan dari kedua kelas. Di sini kita harus menentukan dulu yang mana F dan yang mana yang merupakan M. F sendiri berdasarkan definisi bentuk 3 merupakan bilangan. Berarti dalam contoh soal ini F itu merupakan banyaknya murid yang ada di dalam suatu kelas. Sedangkan M merupakan rataan. Berarti M sendiri merupakan rata-rata nilai ujian dari suatu kelas. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu X bar sama dengan 27 dikali 78 ditambah 25 dikali 87 dibagi dengan frekuensi atau bilangan, yaitu 20 ditambah 25 sama dengan 1560 ditambah 2175 dibagi 45 sama dengan 3735 dibagi 45. Dapatlah hasilnya 83. Jadi nilai ujian rata-rata gabungan dari kedua kelas tersebut adalah 83. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai min pada data berkelompok, di mana rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan sigma F, di mana F itu merupakan simbol dari frekuensi kelas, sedangkan X adalah simbol dari nilai tengah kelas. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai rata-rata data pada tabel berikut. Pada tabel ini kita sudah mempunyai interval kelas, nilai tengah, frekuensi, dan F1 dikali X1, di mana F1 dikali X1 sendiri didapati dari hasil kali antara nilai tengah dan frekuensi. Model mencari rata-rata pada data berkelompok sendiri sudah kita ketahui dari rumusnya tadi, yaitu X bar sama dengan sigma F1 dikali X1 dibagi dengan sigma F. Berarti kita harus menjumlahkan terlebih dahulu frekuensi dan F1 dikali X1, di mana frekuensi ini ketika kita jumlahkan dapatlah sigma F-nya sama dengan 40. Sedangkan untuk F1 dan X1-nya ketika dijumlahkan dapatlah hasilnya 2287. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu 2287 dibagi 40. Hasilnya adalah 57.175. Berarti nilai rata-rata pada data berikut adalah 57.175. Pada pokok pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai median. Yang pertama itu adalah median data tunggal. Median pada data tunggal sendiri terbagi menjadi dua rumus. Yang pertama itu rumus untuk data yang berjumlah ganjil, yaitu median sama dengan X n ditambah 1 dibagi dengan 2. Dan rumus untuk data yang berjumlah genap adalah median sama dengan X n dibagi 2 ditambah X n dibagi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Contoh, carilah median dari data berikut: 3, 4, 4, 7, 8, 6, 7, 5, 9, 10, 2. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu berapa jumlah data yang kita miliki.
apakah data itu ada berjumlah ganjil ataukah genap. Jika kita hitung data ini berjumlah ganjil, yaitu ada 11 data, maka kita akan menggunakan rumus untuk data ganjil, yaitu median sama dengan X 11 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2, sama dengan X 12 dibagi 2, sama dengan X 6. Atau X 6 sendiri dapat kita tulis data ke-6. Berarti untuk mediannya sendiri diperoleh dari data ke-6. Kalau kita hitung data ke-6 di sini adalah 6, berarti mediannya itu adalah 6. Lanjut ke median pada data berkelompok, di mana rumusnya itu median sama dengan tepi bawah ditambah N dibagi 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas interval. Di sini kita juga dapat melihat keterangan pada rumus berikut ya. Masuk ke contoh soal pada median data berkelompok. Hitunglah nilai median dari data pada tabel berikut. Pada tabel ini kita sudah mempunyai interval kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif atau kita singkat sebagai FK. Untuk mencari FK sendiri, kita dapat lihat berdasarkan frekuensi ya, dimana untuk frekuensi pertama itu merupakan 5, berarti frekuensi kumulatif pertama itu adalah 5. Lalu frekuensi kumulatif yang pertama ini kita jumlahkan dengan frekuensi kedua, yaitu 5 ditambah dengan 7 menghasilkan 12. Lanjut, 12 ditambah dengan 14 menghasilkan 26. Begitu pula seterusnya. Pertama-tama sebelum mencari median, kita perlu mengetahui dulu di mana letak kelas median untuk menentukan tepi bawahnya. Untuk mencari letak kelas median, itu rumusnya sigma frekuensi dibagi dengan 2. Di sini kita jumlahkan dulu frekuensinya itu sebanyak 40 ya. Jadi frekuensi pada data ini ada 40 dibagi dengan 2 sama dengan 20. Nah, untuk melihat di mana letak kelasnya itu, kita lihat lagi pada tabel ini. Di mana yang mana data yang memenuhi kelas median 20. Untuk data 5 jelas itu masih kurang dari 20 ya. Begitu pula dengan 12. Berarti kita bisa melihat pada data ke-26 ya. Pada frekuensi kumulatif yang 26 ini sudah memenuhi 20. Berarti kelas mediannya itu adalah data ketiga atau yang frekuensi kumulatifnya itu 26. Kita masuk ke rumus median, yaitu median sama dengan tepi bawah. Tepi bawah ini kita lihat dari interval kelasnya. Kelas median tadi adalah 26. Berarti interval kelas yang kita gunakan adalah 54 sampai 60. Untuk tepi bawahnya kita hanya perlu fokus di interval kelas bawahnya saja, yaitu 54. Untuk mencari tepi bawahnya ini kita dapat mengurangkan 54 ini dikurang dengan 0,5. Dapatlah tepi bawahnya itu adalah 53,5 ditambah dengan seluruh frekuensi yaitu 40 dibagi 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 12 karena 12 ini terletak sebelum 26. Dibagi dengan frekuensi median. Frekuensi dari kelas mediannya itu kan adalah 14 ya, karena frekuensi kumulatifnya itu adalah 26 atau kelas mediannya itu sama dengan 26, berarti frekuensinya itu adalah 14 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas sendiri dapat kita hitung melalui interval kelas, dimana kalau kita hitung 40 sampai 46 itu panjangnya adalah 7, begitu pula 47 sampai 53 dan seterusnya. Berarti didapati panjang kelasnya itu adalah 7. Lalu kita dapat mengoperasikan terlebih dahulu 40 dibagi 2, dapatlah hasilnya 20. 20 itu kita kurangkan dengan 12, dapatlah hasilnya 8. Lalu kita operasikan dulu 8 dibagi 14 dikali dengan 7, maka didapatlah hasilnya 4. Lalu terakhir kita jumlahkan 53,5 ditambah 4, hasilnya adalah 57,5. Jadi nilai median dari data pada tabel berikut ini merupakan 57,5.
Untuk pokok pembelajaran terakhir adalah modus. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai modus pada data tunggal. Sebelumnya kita ingat kembali ya, bahwa modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Untuk modus pada data tunggal sendiri cukup mudah ya menentukannya, di mana kita mempunyai 3 contoh soal di sini, yaitu terdapat sekumpulan data 5, 7, 8, 9, 7. Di sini kita dapat melihat data mana yang paling sering muncul. Di sini ada angka 7 yang muncul 2 kali ya, berarti modusnya itu adalah 7. Untuk contoh soal kedua, terdapat sekumpulan data 2, 2, 2, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 2 data yang muncul sebanyak 3 kali, yaitu 2 dan 5. Berarti modusnya itu adalah 2 dan 5. Untuk modus sendiri itu tidak terbatas ya jumlahnya. Jika memang ada modus yang jumlahnya sama, seperti 2 dan 5 ini mempunyai nilai yang muncul sebanyak 3 kali, maka modusnya itu dapat kita tuliskan 2 bilangan juga ya. Dan yang terakhir, contoh ketiga, terdapat sekumpulan data 3, 8, 4, 9, 1. Di sini datanya itu sama rata semua ya. Kita tidak dapat menuliskan modus untuk data yang seluruhnya jumlahnya itu sama. Karena di sini seluruh data itu hanya muncul 1 kali, berarti modusnya tidak ada. Sedangkan untuk contoh kedua tadi kan datanya itu yang muncul 3 kali itu hanya pada 2 dan 5, bukan keseluruhan data. Berarti modusnya masih dapat kita tentukan. Lanjut ke modus pada data berkelompok, di mana rumusnya itu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. Keterangannya juga dapat kita baca di sini ya. Tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P itu sama ya, panjang kelas. Ini adalah contoh soal modus pada data berkelompok, di mana kita akan menentukan modus dari data pada tabel berikut. Di sini ada interval kelas dan frekuensi ya pada tabelnya. Kita tentukan dulu mana nilai atau data ataupun frekuensi yang paling sering muncul. Kalau kita lihat dari sini, yang paling sering muncul itu adalah data ketiga, di mana frekuensinya itu muncul sebanyak 14 kali. Berarti kelas modusnya itu adalah 54-60 ini ya. Nah, lalu kita tentukan dulu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, begitu pula dengan selisih frekuensi kelas modus untuk kelas sesudahnya. Di sini disimbolkan dengan D1 dan D2 ya. Untuk D1 sendiri, kita dapat mengurangkan antara kelas modus atau frekuensi kelas modus, yaitu 14 dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 14 dikurang 7 sama dengan 7. Untuk D2 sendiri, frekuensi kelas modus dapat kita kurangkan dengan frekuensi setelah kelas modus, yaitu 8. 14 dikurang 8 sama dengan 6. Kita langsung saja masukkan ke rumus modus data berkelompok. Dapatlah di sini tepi bawahnya itu 53,5 karena interval kelasnya itu 54 sampai 60 ya. Lalu D1-nya itu 7 dibagi dengan D1 ditambah D2, berarti 7 ditambah 6 dikalikan dengan panjang kelasnya itu adalah 7. Kita operasikan dulu, 7 ditambah 6 dapatlah hasilnya 13. Lalu kita operasikan 8 dibagi 13 dikali 7 dapatlah hasilnya 4,30. Terakhir kita jumlahkan 53,5 ditambah 4,30. Dapatlah modusnya adalah 57,8.